Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Apa kabarnya? Luar biasa bukan? Mari kita awali kegiatan pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini dengan salam kita. Salam Tarakanita. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes! Oke, semangat sekali pada pagi hari ini. Itu tandanya kita bersyukur kepada Tuhan melalui menyambut segala kegiatan pada hari ini dengan penuh sukacita. Mari anak-anak sekalian, kita awali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau telah memanggil kami sebagai laki-laki dan perempuan untuk ikut serta dalam karya keselamatan-Mu. Semoga dengan bimbingan dan terang Roh Kudus-Mu, kami mampu menampilkan diri kami seturut kehendak-Mu. Kami bangga sebagai laki-laki. Kami juga bangga kepada saudara-saudari kami yang perempuan. Bantulah kami untuk mewujudkan kehendak-Mu melalui hidup yang saling tolong-menolong di antara kami. Doa ini kami unjukkan kehadirat-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, sungguh kita bersyukur karena Allah menyertai kita dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun judul kita pada pagi hari ini adalah Aku Bangga Sebagai Perempuan. Lalu yang perempuan juga akan mengatakan dirinya, Aku bangga sebagai perempuan. Anak-anak sekalian, kita sudah memasuki KD 3, yaitu apa? Memahami sikap dan pandangan masyarakat tentang kesederajatan perempuan dan laki-laki. Nah, dari KD 3.3 tersebut, Pak Kus memerinci apa yang akan kalian peroleh dari pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian bangga. Yang kedua, menyebutkan pandangan negatif yang muncul dalam masyarakat. Yang ketiga, menyebutkan hal yang perlu dilakukan sebagai laki-laki dan perempuan. Yang keempat, Pak Gus mengajak kalian semua belajar dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27 dan bab 2 ayat 18 sampai 21. 21 dilanjutkan sampai 23. Anak-anak sekalian, kita juga akan menemukan makna dari Katekismus Gereja Katolik nomor 2333 sampai 2334 tentang keberadaan laki-laki dan perempuan. Yang keenam, menyebutkan tugas sebagai laki-laki dan perempuan dalam masa perkembangan kalian. Nah, kita sudah melalui salam, doa. Nah, sekarang review. Kita yang lalu sudah sebagai citra Allah bersyukur atas segala yang boleh kita terima, segala suka dan duka. Yang lalu kita belajar tentang manusia sebagai citra Allah. Setelah kita tahu bahwa manusia itu adalah citra Allah, bahwa manusia itu adalah laki-laki dan perempuan,
bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai tugas, maka kita bersyukur karena kita diikut sertakan dalam karya keselamatan Tuhan. Ini slide di sini Pak Kus sedang menilai pekerjaan teman-teman kalian. Apakah yang sudah dijelaskan Pak Kus lalu diuji itu bisa? Ini juga kelas 7 pada waktu itu. Nah, mari kita masuk dalam pengertian. Arti dari ungkapan bangga adalah suatu sikap seseorang yang merasa bangga terhadap dirinya sendiri ketika merasa punya kelebihan atau kemampuan tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Itu arti ungkapan bangga diri. Jadi setiap orang ya bisa membanggakan dirinya. Ya karena apa? Mempunyai kelebihan. Misalnya kalau di slide Pak Kus, anak-anak seusiamu ada loh ya yang pinter apa? Memainkan kamera. Kalau tugas-tugas di sekolah itu sudah pinter memfoto untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran. Bahkan tidak jarang ibu bapak guru minta tolong kalian menjadi panitia bagian dokumentasi. Kenapa bapak ibu guru meminta tolong kalian? Karena bapak dan ibu guru percaya kalian mempunyai kemampuan dalam bidang itu. Nah, juga slide yang satunya itu Pak Kus menunjukkan seorang laki-laki. Ya mungkin laki-laki itu berpikir bangga karena cakep. Nah, ya kan, siapa yang merasa cakep? Biasanya juga bergaya seperti itu. Bangga kalau aku cowok yang keren. Nah, ya kan, itu biasanya ditanggapi juga sama remaja putri, teman-temanmu sendiri, ya. Kadang tidak seperti yang selalu kita pikirkan. Kita merasa diri keren, padahal ya teman kita menganggap tidak keren sama sekali. Ya, tidak usah bersedih hati. Bangga. Nah, kebanggaan ini untuk apa? Pertanyaan. Kalau kita mempunyai kelebihan sesuatu, ya keterampilan A, keterampilan B, keterampilan C, lalu kita bangga. Bangga karena kita mengalahkan orang lain, merasa lebih daripada orang lain, atau bangga kalau kita yang mempunyai kelebihan, keterampilan tertentu bisa dimanfaatkan untuk menolong orang lain. Nah, kamu yang mana? Ya, nah ini perlu kita olah kebanggaan ini. Kita boleh bangga, tetapi kalau kita tidak mampu mengolahnya, nanti menjadi apa? Sombong. Nah, ya kan? Padahal kita diajari untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Kita lanjutkan. Nah, pandangan yang salah tentang perempuan terhadap laki-laki. Nah, ini perempuan terhadap laki-laki memandangnya apa? Anak laki-laki itu kasar. Ya, bicaranya, sikapnya. Anak laki-laki itu keras kepala. Sulit diberitahu. Ngeyelan. Nah, ya kan? Anak laki-laki itu mau menang sendiri. Sok cakep, sok keren. Nah, itu. Kalau kita tanya lagi kepada anak perempuan, itu Pak Kus menandai nomor 5. Mungkin ada juga nomor 6. Ya, ini pandangan yang perempuan yang salah tentang laki-laki. Tidak semuanya begitu. Ada Pak yang begitu? Iya, tetapi tidak semua laki-laki begitu, ya. Nah, demikian juga pandangan yang keliru dari anak laki-laki kepada perempuan. Perempuan itu cengeng. Perempuan itu lemah, cerewet,
suka ngatur. Nah, Pak Kus menambahkan satu lagi itu, dan sebagainya. Tidak semua bahwa perempuan itu lemah. Kita tahu kan, ada juga perempuan yang jadi tentara, perempuan yang atlet panjat tebing. Nah, kalau dibandingkan laki-laki yang tidak pernah mengalami panjat tebing, ya kalah itu. Walaupun laki-laki. Perempuan yang dikatakan lemah, kalau itu dia seorang atlet angkat besi, wow, ya kuat itu. Walaupun laki-laki kalau tidak pernah latihan angkat berat, ya tidak mampu mengalahkan yang cewek atau perempuan. Nah, ini pandangan-pandangan yang ada di dalam masyarakat, di lingkungan kalian sebagai remaja yang kadang-kadang keliru. Sehingga nanti pandangan-pandangan ini yang keliru menimbulkan sikap juga dan penghargaan yang keliru kepada lain jenis. Ini tidak diharapkan oleh Allah sendiri, ya. Nah, ini bagus menggambarkan apa ini? Pentingnya bisa menerima diri, baik sebagai laki-laki maupun perempuan. Lihat itu. Kalau orang tidak bisa menerima diri, heran sama dirinya sendiri. Coba kalau bercermin ya. Ya. Ada muncul penyesalan. Nah, lihat itu wajahnya. Ya. Aku kok jadi laki-laki. Ini kalau yang perempuan. Kadang-kadang ada juga anak perempuan yang suka bergaya laki-laki. Atau sebaliknya, yang laki-laki bergaya perempuan. Itu sebagai model, sebagai tren, atau sebagai kepribadian nanti. Nah, kadang-kadang di televisi itu disajikan toh orang yang penampilannya ya laki-laki, penampilannya kayak perempuan, yang perempuan kayak laki-laki. Nah, ini bagaimana ini? Dia tidak bisa mampu, tidak bisa menerima dirinya sendiri, atau memang hanya lakon saja, ya, hanya peran saja supaya menaikkan rating dan sebagainya. Ya, kalau di televisi itu. Nah, apakah pertanyaan Pak Kus, kalian bangga sebagai laki-laki, yang laki-laki? Apakah kalian juga bangga sebagai perempuan bagi yang perempuan? Ya, apa cirinya orang yang bangga? Dia mampu bersyukur. Ya. Kalau orang tidak bangga, ya tidak sampai hatinya itu mengungkapkan rasa syukur. Ya. Terima kasih Tuhan. Enggak. Biasanya yang keluar dari mulut kita, dari hati kita adalah minta ini, kurang itu. Itu enggak bersyukur itu. Tuh, lihat gambar yang sebelah itu. Oh, ya. Heran sama dirinya sendiri. Oke. Nah, anak-anak, tidak perlu menyalahkan diri sendiri, putus asa, menyalahkan keluarga, lingkungan. Namun, apa harapannya Pak Kus? Sikap yang harus dimiliki adalah sikap syukur kepada Allah. Sebagai laki-laki, sejak remaja dulu Pak Kus juga bangga sebagai anak laki-laki, ya, mainnya dengan juga lingkungan anak laki-laki. Loh, apa enggak boleh dengan perempuan? Ya boleh, tetapi secara keseluruhan waktu kita lebih banyak bergaul dengan yang laki-laki. Pak, ada loh Pak, anak laki-laki mainnya dengan anak perempuan terus. Lah, kenapa bisa demikian? Apakah dia mempunyai tanda petik ciri-ciri yang agak berbeda daripada semestinya? Ataukah memang tidak bisa bergaul dengan teman laki-laki karena tadi laki-laki kasar, ya,
sulit diatur, semaunya sendiri. Nah, tergantung, kita tidak tahu pada posisi mana temanmu yang seperti itu. Namun kita juga bisa membantu agar teman kita tumbuh secara baik sebagai laki-laki, sebagai perempuan. Dan kita juga bisa melihat dalam pergaulan sehari-hari kan, anak perempuan juga kadang juga bisa bergaya seperti anak laki-laki. Contoh cara berjalannya. Loh, cewek kok berjalannya seperti itu ya, kayak cowok. Ya, digambarkan perempuan itu feminim, cara berjalannya yang bagus seperti anak perempuan. Kalau anak laki-laki ya memang begitu ya. Ya, itu ciri-cirinya kan bisa dilihat. Nah, secara fisik laki-laki itu kekar, otot-ototnya, yang perempuan lembut, ya, kulitnya halus. Nah, itu secara fisik. Nah, gambar slide di atas itu adalah cara kita bersyukur kepada Tuhan terhadap apa yang telah Tuhan berikan. Tuhan telah memberikan, menganugerahkan aku sebagai anak laki-laki. Ya, mestinya aku bersyukur. Tuhan mengaruniakan kepadaku perempuan sebagai anak perempuan. Ya sudah, disyukuri, tidak usah menyesali. Justru yang kita pikirkan adalah ternyata kalau kita belajar agama dengan sungguh-sungguh, Tuhan mempunyai rencana tersendiri terhadap diriku sebagai laki-laki. Tuhan mempunyai rencana tersendiri kepada kalian yang perempuan. Ini rencana Tuhan sendiri, bukan karepe papa, karepe mama, bukan. Nah, anak-anakku sekalian, di samping itulah rencana Tuhan. Di situ ada kelompok anak kecil-kecil yang mungkin pernah mengenal, bahkan mendapatkan perhatian, kasih sayang dari Bunda Teresa. Dia membawa foto Bunda Teresa. Karena apa? Yang dilakukan Bunda Teresa sebagai seorang perempuan dan biarawati, dia banyak menolong sesamanya, memberikan kasih yang begitu besar, memberi makan kepada orang kelaparan, gelandangan, tempat tinggal kepada mereka yang tidak punya tumpangan atau tempat tinggal. Inilah pekerjaan-pekerjaan Allah yang dilakukan sebagai laki-laki dan perempuan. Jadi kita tidak berdebat, berdiskusi yang baik yang mana, laki-laki atau perempuan. Itu tidak penting. Lalu kita menyesali kenapa terlahir sebagai laki-laki atau perempuan, padahal aku kepingin. Nah, sebaliknya. Nah, itu tidak perlu, ya. Kita harus bersyukur karena Tuhan memiliki rencana dalam hidupku. Anak-anakku sekalian, memiliki kebanggaan itu boleh, tetapi tidak perlu. Nih, memiliki kebanggaan itu boleh, betul ya? Bangga terhadap diri sendiri, ya memang harus bangga. Tetapi tidak perlu merendahkan orang lain. Bangga terhadap diri sendiri, tetapi tidak perlu kepingin menjadi orang lain. Ya, bangga terhadap diri sendiri, tetapi juga tidak perlu menyalahkan orang lain. Bangga kita sama diri kita sendiri, boleh. Tapi beberapa poin itu yang disampaikan Pak Kus supaya kita tetap menjadi orang yang rendah hati. Hal yang harus dimiliki ketika kebanggaan itu ada di dalam diri kita, tetapi tetap ada kontrol dalam diri kita. Apa kontrolnya? Tetap rendah hati, tetap menghargai, tetap menjadi diri sendiri. Nah, apa maksudnya tetap rendah hati? Ya tadi, tidak perlu kita sombong. Walaupun kita memiliki kelebihan,
kemampuan ini, kemampuan itu, tapi kita tetap rendah hati. Apa cirinya orang yang rendah hati? Terbuka untuk menolong orang lain. Ya, tidak hanya bicara saja, tetapi memang diwujudkan dalam tindakan nyata. Itu salah satu bentuk syukur loh itu. Ketika kita menolong orang lain itu, sebagai rasa syukurnya saya menolong orang lain. Dan itu yang diterima Tuhan. Tidak cukup hanya, ya Tuhan aku bersyukur kepadamu. Itu betul, ya tidak salah. Tetapi maksudnya Tuhan juga kita dalam berelasi, berhubungan dengan sesama teman-teman, menunjukkan kebaikan. Tetap menghargai, ya, tidak boleh merendahkan. Kalau ada kegiatan kelompok di kelas, seringkali Pak Kus juga melihat ini yang pinter, kelompok yang pinter, ya. Tetapi yang kurang pandai sering ditinggalkan. Oh Pak, salahnya sendiri, tidak mau aktif. Iya, kalau dia aktif, apa kamu mau menerima? Kadang-kadang tidak demikian. Jadi orang yang merasa tidak memiliki kemampuan tadi, dia minder, tidak punya kebanggaan diri atau percaya diri. Nah itu masalahnya. Bukan tidak aktif, tetapi memang perlu disapa. Kita yang mempunyai kelebihan ini menyapa. Pertanyaan yang bagus, apa yang bisa saya bantu? Sehingga temanmu akhirnya terbuka. Oh iya, aku mau minta tolong ini. Jangan lalu menunjukkan seolah-olah sombong. Alah, kamu paling gak iso, kalau tidak saya bantu pasti remedi. Nah, kalau seperti itu orang ya tidak bersimpatik untuk minta tolong. Walaupun kamu bisa, orang mungkin tidak mau minta tolong kamu. Kenapa? Karena sikapmu menunjukkan pribadi yang sombong tadi. Ya. Nah, kalau Pak Kus tadi mengatakan ada KGK, itu artinya Katekismus Gereja Katolik. Sedikit saja pengetahuan. Apa itu katekismus? Yaitu ringkasan atau uraian dari doktrin yang umum digunakan dalam pengajaran agama Kristen. Ya, ringkasan ajaran Katolik ya ada di dalam KGK, Katekismus Gereja Katolik. Nah, terkait dengan laki-laki dan perempuan, di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 355, ya saya ulangi, KGK 355 menyebutkan Allah menciptakan manusia itu menurut citranya. Menurut citra Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ini ada tertulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 27. Ya, bahwa yang dimaksud citra Allah adalah laki-laki dan perempuan. Sudah jelas, tidak ada yang lebih tinggi. Manusia menduduki tempat khusus dalam ciptaan. Ia diciptakan menurut citra Allah sendiri, ya toh? Dalam kodratnya bersatulah dunia rohani dan dunia jasmani. Manusia adalah makhluk rohani. Ya, jangan lupa bahwa manusia itu makhluk rohani yang memiliki jasmani, tetapi dia adalah makhluk rohani manusia. Ia diciptakan sebagai laki dan perempuan. Allah menjadikan dia sahabatnya. Itulah istimewanya manusia. Karena Allah sendiri menjadikan manusia itu sahabat Allah. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 380 tertulis, engkau menjadikan manusia menurut gambaranmu.
engkau menyerahkan kepadanya tugas menguasai alam raya, agar dengan demikian dapat mengabdi kepadamu satu-satunya pencipta. Anak-anakku sekalian, maka kalian yang masih remaja ini harus banyak belajar, menguasai banyak keterampilan. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang memberikan tugas kepada kalian, pada Pak Kus, laki-laki dan perempuan. Jadi sudah tidak ada faedahnya, manfaatnya jika dalam pergaulan sehari-hari kalian bertengkar saja. Yang laki-laki nyalakan yang perempuan, yang perempuan gak terima juga balas nyalakan laki-laki. Lah kalau begitu terus kapan bekerja samanya? Terjadi pemisahan gap, ini kelompok laki-laki, kelompok perempuan. Lah kapan kerjanya? Lalu kalian tidak belajar apa-apa. Ya karena itu kalau melaksanakan tugas saja dari Bapak Ibu guru, kalian tidak bisa, bagaimana pertanggungjawabannya? Ya bisa dapat nilai 0 atau remedi. Nah pasti kita tidak mau kan? Oleh karena itu, anak-anak, kita perlu belajar supaya dapat melaksanakan tugas tadi. Oke. Katekismus Gereja Katolik 1702. Citra Allah hadir dalam setiap manusia. Ia menjadi tampak dalam persekutuan manusia yang menyerupai kesatuan pribadi-pribadi ilahi. Ya. Nah, oleh karena itu anak-anak, kita menjadi tahu sekarang dalam persekutuan manusia, disitulah dapat menghadirkan Kristus. Karena memang dipanggil sebagai citranya. Karena manusia mempunyai sifat keilahian dan sifat kemanusiaan. Nah, oleh karena itu, sifat keilahian ini menyempurnakan kemanusiaan sehingga kita bersatu dalam Kristus. Orang-orang yang selalu dekat dengan Allah, sifat keilahiannya semakin hari semakin bertumbuh dan mempengaruhi sifat kemanusiaannya. Contoh, yang biasanya mudah marah, mudah tersinggung, karena sering merefleksikan hidupnya tentang dirinya dan sesamanya, akhirnya ya bisalah memahami temannya dalam pergaulan sehari-hari. Kakak memahami adik, adik juga memahami kakaknya, orang tua memahami anaknya, anaknya juga memahami orang tua. Ini kalau dalam persekutuan keluarga. Nanti di sekolah, di kelas juga begitu. Oleh karena itu kita dipanggil untuk menghadirkan, mencerminkan kasih Kristus sendiri. Karena kita adalah apa? Citra Allah. Nah, slide berikut ini ada dua perbedaan. Yang slide di situ ada laki-laki dan perempuan berlari bergandengan tangan. Mungkin kalian tahu ya maksudnya. Tentu saja ini yang apa? Bisa bekerja sama, memahami, saling menghargai laki-laki dan perempuan. Tetapi slide yang sampingnya, wah itu sudah pakai baju perkawinan lah, kok sikapnya demikian ya? Atau mungkin dia atlet taekwondo, atlet bela diri, hanya action aja, pre-weddingnya itu. Nah, tetapi kalau itu sungguh terjadi dalam rumah tangga, apa yang terjadi, anak-anak? Apakah manusia, laki-laki dan perempuan, tadi yang mempunyai tugas dari Allah, bisa menjalankan tugasnya dengan baik? Kalau situasinya gegeran terus, bertengkar terus, ya,
Pasti Pak Gus bisa membayangkan kalian bisa stres kalau papa mamamu bertengkar. Bisa nutup pintu kamar atau dengerin musik yang keras-keras atau mau lari kemana, ya. Semuanya belajarnya dari rumah, tidak di sekolah. Nah, mau kemana? Ya di kamar aja. Mau ikut menasehati kok malah dimarahi sama orang tua. Serba salah. Ya kita doakan aja supaya papa mama selalu hidup rukun dalam menjalankan tugasnya. Nah, anak-anak sekalian, kalian ini masih dalam masa perkembangan ya. Sebagai pribadi yang dalam masa perkembangan itu juga mempunyai tugas. Ya, itu Pak Kus membuat list atau daftar. Yang pertama, menyadari hal yang positif dan negatif. Penting ini. Kalian harus menyadari kelebihan dan kekuranganmu untuk bisa melangkah lebih baik lagi. Bukan berarti kita berhenti pada hal yang negatif atau kekurangan, tidak. Bagaimana kita yang memiliki kekurangan ini semakin dihilangkan. Yang sudah mempunyai kemampuan ditingkatkan terus, sehingga diri kita dari waktu ke waktu menjadi anak yang tambah pinter. Itu tadi sebutannya, tambah pinter. Ya, walaupun PJJ tidak mengurangi kok hakikat belajar. Tetapi kalau mengikuti PJJ tidak dengan senang hati, semaunya sendiri, dengan sikap yang malas, ogah-ogahan, ya tetap tidak baik. Pak, saya ingin belajar tatap muka. Sama. Sekalipun kalian belajar tatap muka, tapi kalau sikap kalian tidak menunjukkan kedisiplinan, kesungguhan, tidak berhasil. Ya, ini karena kita tidak bisa bersyukur, mensyukuri apa yang terjadi. Kita selalu menuntut seperti itu semau kita sendiri. Padahal kan sementara ini tidak mungkin kita belajar tatap muka. Kita harus belajar melalui pembelajaran jarak jauh. Kalau kita tidak sungguh-sungguh ya pasti nilaimu dibagi guru ya remedi. Kalau tatap muka juga kok tidak sungguh-sungguh ya pasti remedi. Ya belum ulangan kadang-kadang sudah tanya, Pak kapan remedinya? Nah ini sangat kecewa gurumu karena kamu menganggap ulangan itu hanya main-main. Nah, yang kedua, menemukan nilai-nilai yang positif dari diri kalian. Temukan, oh aku anak yang rajin, anak yang tekun, anak yang jujur, anak yang mandiri. Itu jadikan kebanggaan. Nah, apakah PJJ ini orang tuamu yang menyiapkan semuanya? Atau kamu tadi misalnya bangun sendiri, tidak dibangunkan orang tua. Seragam sudah siap, ya kan? Sarapan juga sudah siap, sehingga dalam mengikuti PJJ bisa full. Ya, kalau ada pertanyaan dari bapak ibu guru, nah jujur menyampaikan pendapatnya pribadi, bukan apa dibisiki orang tuanya. Wah, ya, ini bagaimana ini kalau belajar di rumah ada pertanyaan dari bapak ibu guru, orang tuanya ikut menjawab, ya, kamu tidak mandiri. Mungkin jawabanmu betul, tapi halo, itu jawaban orang tua. Loh, bapak ibu guru tahu? Ya tahu, kalau lihat zoom-nya kelihatan itu. Ya, jadi walaupun PJJ tetap mandiri. Menjalin komunikasi yang baik. Ya, penting ini komunikasi dengan anggota keluarga, dengan orang tua, dengan saudara di rumah. Baru nanti keluar dengan teman di sekolah, teman bermain di kampung. Itu. Kemudian apa? Saling menghargai. Ya. Bekerja sama yang baik. Kamu punya keterampilan apa? Bisa membantu apa? Ya, mewujudkan kreativitas dalam berkaryamu. Kreatif.
Orang kreatif itu tidak menuntut fasilitas tertentu. Orang kreatif itu apa yang ada ini diolah. Kalau kalian beli semuanya, mungkin tidak menggunakan daya kreatif. Orang kreatif biasanya menggunakan apa yang ada menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Itu orang kreatif. Lain dengan orang yang berduit. Punya duit, mau beli barang mau bagus, lebih mahal harganya dibeli. Tapi kalau orang kreatif, dari barang bekas bisa ditingkatkan nilainya. Ya kan? Banyak contohnya itu. Ya, berprinsip menemukan solusi dan bukan saling menyalahkan. Nah, laki-laki dan perempuan jika ada masalah, cari solusinya, bukan saling menyalahkan. Ya, masing-masing, tapi juga harus menyadari, ya, aku menyumbangkan apa? Oh, ternyata aku yang salah. Ya, harus dengan jujurlah, legowo minta maaf, lalu segera mencari solusinya. Tidak berhenti pada pertengkaran, lalu tidak mencari solusi, itu juga tidak menghasilkan apa-apa nanti. Nah, sekarang anak-anak, Pak Gus ajak kalian untuk membaca kitab suci. Dari kitab Kejadian, bab 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, anak-anak, tadi ya diberitahu bahwa manusia, laki-laki dan perempuan itu apa? Mempunyai tugas untuk apa? Beranak cuculah. Ya kan? Allah berfirman kepada mereka, dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ya, laki-laki dan perempuan. Tidak bisa laki-laki sendiri beranak cucu, atau perempuan sendiri bisa beranak cucu. Enggak. Tuhan mempunyai rencana, dan masing-masing rencana itu dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan, harus bersatu. Nah, itu ya. Nah, sekarang yang Kejadian bab 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak ketika ia tidur. Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, ingat ya, perempuan dalam kitab Kejadian dikatakan perempuan itu diambil dari tulang rusuk laki-laki. Apa rencana Tuhan dengan menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki?
Nah, kita lihat Tuhan berfirman, aku akan menjadikan penolong. Maksudnya apa? Ya, perempuan hidup bersama dengan laki-laki, saling tolong menolong, ya, dalam menjalankan tugas di dunia ini. Maka kalian sejak remaja dilatih dalam tugas kelompok, laki-laki dan perempuan. Tidak boleh egois atau menang-menangan sendiri. Ya, kita lanjutkan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, itu ya. Jadi mereka nanti pada saatnya, ketika kalian sudah dewasa, menetapkan pilihan hatimu, lalu menikah, ya itulah rencana Tuhan dengan kalian melaksanakan panggilan hidup berkeluarga. Ya, seperti Pak Kus ya, dengan istrinya punya 2 anak. Ya. Ini sudah melaksanakan tugas dari Allah. Ya kan? Itu. Loh Pak, kalau suami istri tidak punya anak, ya tidak apa-apa. Mungkin rencana Tuhan pada keluarga itu demikian. Ya, tetapi bukan alasan nanti ya menceraikan atau apa. Enggak. Justru mereka tetap berusaha, berdoa, kesehatannya dijaga. Oleh karena itu, ketika kalian masa muda, itu sangat mempengaruhi kehidupanmu nanti. Kalau masa remajamu dalam menyikapi hidupmu tidak baik, bergaya hidup tidak sehat, ya nanti dinikmati pada masa tuanya. Nah, itu ya. Nah, sekarang Pak Kus mau masuk dalam Katekismus Gereja Katolik. Dari nomor 2333. Tiap manusia, apakah ia pria atau wanita, harus mengakui dan menerima seksualitasnya. Perbedaan dan kesesuaian jasmani, moral, dan rohani ditunjukkan kepada pernikahan dan pengembangan hidup kekeluargaan. Keserasian suami istri dan masyarakat untuk sebagiannya bergantung pada bagaimana kesalingan, kebutuhan, dan usaha saling membantu dari pria dan wanita itu dihayati. Ya, nanti dijelaskan di belakang. Yang 2334. Ketika menciptakan manusia sebagai pria dan wanita, Allah menganugerahkan kepada pria dan wanita martabat pribadi yang sama dan memberi mereka hak-hak serta tanggung jawab yang khas. Contoh tanggung jawab yang khas. Yang melahirkan ya perempuan. Walaupun kamu mencintai istri, lalu tidak bisa mengatakan, nanti aku aja yang melahirkan. Loh, kan lucu. Ya, karena Tuhan mempersiapkan secara biologis kepada perempuan untuk menerima ya sang bayi ini. Maka ada rahim dalam diri seorang wanita. Laki-laki walaupun gendut, perutnya besar, dia tidak punya rahim itu, ya, hanya perempuan yang punya. Oke. Yang pertama, penegasan. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dilengkapi dengan kebaikan dan keindahan. Ya, kalau perempuan ya harus percaya diri, aku cantik. Yang laki-laki juga aku cakep. Dan kebaikan-kebaikan ini, kebaikan-kebaikan itu dari Allah. Murah hati, penuh kasih, solider, ya, rendah hati, kebaikan dari Allah sendiri itu. Ya, karena manusia itu di mata Allah sungguh berharga. Maka tidak ada cara lain, tidak perlu menyesali, tetapi sebagai laki-laki dan perempuan kita tetap bersyukur atas berkat Tuhan. Karena apa? Tuhan melalui diriku sebagai laki-laki dan perempuan
memiliki tugas saya yang harus saya laksanakan. Dan saya bisa sempurna karena saya hidup bersama perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan itu bersifat apa? Komplementer, saling membutuhkan, saling bergantung satu sama lain. Pak, saya tidak membutuhkan orang lain. Yang benar, yakin. Kamu sekalipun mempunyai kelebihan, mau kamu kerjakan sendiri, tidak mau bergotong royong atau kerjasama. Nah, dalam hidup ya dibutuhkan kerjasama untuk melaksanakan tugas sebagai citra Allah sendiri. Nah, berikutnya, maka kita harus bangga terhadap anugerah yang melekat pada diri kita, baik sebagai laki-laki maupun perempuan. Anak-anak, sebagian rangkaian penjelasan sudah disampaikan Pak Gus. Nah, sekarang penugasan bagi kalian. 1. Jelaskan pengertian bangga. 2. Sebutkan pandangan masyarakat yang negatif yang muncul. 3. Sebutkan hal yang perlu dilakukan sebagai laki-laki dan perempuan. 4. Apa yang dapat kamu petik dari kitab Kejadian tadi? 1 ayat 26 sampai 27 dan bab 2 ayat 18, 21 sampai 23. Yang kelima, temukan makna dari kitab Katekismus Gereja Katolik 2334 tentang keberadaan laki-laki dan perempuan. Sebutkan tugas sebagai laki-laki dan perempuan dalam masa perkembangan. Yang terakhir, bagaimana cara kalian menunjukkan kebanggaanmu sebagai laki-laki atau perempuan sebagai citra Allah. Oke, baik anak-anak. Semoga setelah melihat video ini kalian semakin jelas dan tergerak untuk melakukan tugas pengembangan dirimu dan tugas Allah sendiri. Mari kita akhiri anak-anak pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami menyadari sebagai laki-laki atau perempuan, kami semua Kau panggil menjadi anak-anak-Mu. Kau bangga jika kami mampu melaksanakan tugas perutusan kami sebagai citra-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan, agar kami dapat melaksanakan tugas yang Kau berikan kepada kami sebagai citra-Mu. Bila kami mengalami kesulitan ya Tuhan, biarlah rahmat dan terang Roh Kudus-Mu mendampingi dan menyertai kami, memampukan hidup kami, sehingga kami mampu mewartakan kasih dan kebaikan-Mu. Doa ini yang sederhana ini kami unjukkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus, Tuhan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, terima kasih sudah belajar, menyimak pembelajaran Pak Gus dengan sungguh-sungguh. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Selamat pagi, Tuhan memberkati.